Kalau menasihati pemerintah, bapak penguasa, orang hebat, jangan banyak-banyak. Ya, makanya saya ketika ketemu Pak Jokowi di istana, saya menyampaikan 5 saja, tapi ringkas-ringkas. Ya, tegakkan sholat dan kebenaran. Ini saja sudah luar biasa, Pak. Selamat negeri ini kalau ini dijalanin, Pak. Kedua, harus menegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Ya, jangan belik kasih. Yang ketiga, pilih pejabat, menteri, the right man in the right place. Ya, yang punya kapasitas dan kemampuan dan integritas. Kemudian yang keempat, basmi korupsi seakar-akarnya, karena ini ngerusak negara gitu. Yang kelima, distribusi kekayaan yang harus merata. Bapak sendiri mengatakan masalah terbesar bangsa ini adalah kesenjangan. Ya, maka kemudian saya bilang kalau ada 100 orang kaya, Pak, 1 muslim, 99 non muslim. Ini bisa dikoreksi sama Profesor Chandra, ahli ekonomi. Kalau ada 100 orang miskin, 1 non muslim, 99-nya muslim, Pak. Jomplang, Pak. Makanya saya sarankan sama Bapak Presiden, bikin pasar-pasar syariah. Jangan mall-mall. Mall-mall itu milik konglomerat, Pak. Tapi kalau pasar-pasar syariah itu milik rakyat, milik umat. Gitu. Ya saya nggak tahu diterima atau enggak, yang penting beliau nyantet dengerin. Kasih Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dimudahkan untuk berjumpa hadir di masjid yang mulia ini. Kita akan membahas tema yang sudah diumumkan oleh panitia, menegakkan kebenaran dan meruntuhkan kebatilan. Sebenarnya tema ini merupakan isi daripada ayat ke-81 surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakan wahai Muhammad, telah datang kebenaran dan akan sirnalah kebatilan itu. Sesungguhnya kebatilan itu pasti sirna. Barakallahu ahli tafsir yang bernama Qatadah, beliau ini murid Ibnu Abbas, memaknai al-haq dan al-batil ini dengan pengertian al-haq itu adalah Al-Quran. Ay laqad ja'al haqqu ay laqad ja'al Quran. Ya, wa zahaqal batil, dan akan sirnalah kebatilan itu. Yang dimaksud kebatilan ini adalah syaitan. Makanya Al-Quran dan syaitan ini enggak pernah ketemu. Ya, keduanya akan saling bertempur, keduanya akan saling tarik-menarik. Al-Quran mengajak kepada kebenaran dan kebaikan, mengajak kepada kesuksesan dunia dan akhirat, sementara syaitan menggagalkan dunia dan akhirat. Misi besar Al-Quran itu apa? Membawa manusia kepada Allah. Misi besar syaitan apa? Menjauhkan manusia dari Allah. Bapak Ibu cek semuanya. Semua kejahatan manusia yang bersumber dari syaitan, intinya satu, memutus hubungan dia dengan Allah. Apakah nanti bentuknya sistem-sistem atau bentuknya perilaku-perilaku manusia yang lainnya itu? Nanti kita akan bahas. Ya, dua inilah yang harus kita pahami
di dalam memahami strategi perjuangan. Karena itu barakallahu, dan Allah pastikan innal batila kana zahuqa. Kebatilan pasti akan sirna, kebatilan pasti akan kalah. Makanya Ibnu Abbas meriwayatkan pada saat Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, dan itu penting untuk dipahami ya, bahwa Nabi SAW berjuang menyuarakan Al-Quran di Mekah itu selama 13 tahun. Dan selama 13 tahun itu kira-kira turun 84 surat. Namanya surat-surat Makkiyah. Dan 10 tahun berikutnya berlangsung di Madinah, yang kira-kira sekitar 30 surat, yang disebut dengan surat-surat Madaniyah. Surat-surat Makkiyah itu apa misi utamanya? Apa misi utamanya? Meruntuhkan kebatilan. Makanya di dalam surat Al-Furqan ayat 52 Allah SWT berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kamu taati wahai Muhammad orang-orang kafir itu, karena orang kafir itu kaki tangan setan. Jangan kamu taati mereka itu, dan berjihadlah engkau dengan Al-Quran kepada mereka dengan jihad yang besar. Perhatikan. Jadi kata-kata jihad itu sudah ada pada masa Fatrah Makkah. Fatrah Makkah itu sudah ada kata-kata jihad. Bahkan bukan jihad sembarangan, tapi jihad yang besar. Makanya para ulama menyimpulkan jihad yang paling besar adalah jihad menyampaikan Al-Quran. Karena Allah menyebutkan begitu. Dan berjihadlah kamu dengan mereka, dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Makanya musuh-musuh Islam, kaki tangan setan, siapapun mereka, hari ini berusaha untuk menghapus kata-kata jihad dalam kamus umat Islam. Supaya tidak ada di kurikulum, supaya tidak disampaikan di pengajian, supaya nggak bisa. Kalau kamu bisa menghapus Al-Quran, baru kamu akan berhasil untuk menghapus kata-kata jihad itu. Makanya barakallahu pada saat Rasulullah SAW mampu menaklukkan kota Mekah, dan itu prosesnya agak panjang. 13 tahun berdakwah di Mekah dengan menyampaikan Al-Quran. Tidak ada perang. Meskipun Rasulullah dan para sahabat disiksa, bahkan ada yang dibunuh oleh kaum kufar, tapi Nabi Muhammad tidak melakukan perlawanan karena Allah belum mengizinkan. Kapan perlawanan itu diizinkan oleh Allah? Yaitu pada saat tahun kedua Hijriah di Madinah. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah mengizinkan Muhammad dengan umatnya, dengan pasukannya melawan kaum kufar karena mereka datang untuk menyerang. Berarti mereka yang ofensif dan harus lakukan perlawanan dengan defensif. Dan itu rasional dan itu manusiawi. Kalau ada 5 orang datang ke rumah bapak, kemudian dia ambil batu mau melempari rumah bapak, terus apa yang kira-kira kita lakukan? Oh, saya orang suka damai, saya orang muslim suka damai, silakan teruskan, habisin. Kira-kira gitu nggak? Terus apa yang kita lakukan? Harus kita halau orang-orang itu kan? Karena itu hak kita untuk memiliki, untuk melaksanakan apa yang kita inginkan dan seterusnya itu. Maka Allah mengizinkan Muhammad untuk melawan mereka karena mereka didalimi. Sudah di Mekah 13 tahun. Ditekan, diinjak-injak, bahkan disiksa, dibunuh, diusir. Hijrah ke Madinah masih dikejar juga. Nah, begitulah kejahatan itu. Kejahatan tidak akan pernah diam, tidak akan pernah tenang dia. Dia akan mengejar kita terus, dimanapun kita berada. Maka itu kita tidak boleh menjadi orang yang lalai, yang abai, yang kemudian tidak care dengan keadaan. Nanti kita akan lihat bagaimana keadaan manusia ketika mereka abai dengan kebatilan itu. Akan masuk ke rumah mereka. Akan menghancurkan keluarga mereka dan diri mereka. Makanya harus kita apa? Kita cegah. Nah, barakallahu itulah nanti kerja-kerja nahi mungkar. Mencegah semua apa? Kemungkaran supaya tidak merusak kita itu. Nah, apa yang terjadi? 13 tahun di Mekah, kemudian baru tahun kedua Hijriah, tahun kedua inilah terjadi perang Badar.
Itulah pertempuran yang sangat menentukan itu. Kemarin ada ungkapan bagus yang beredar di WA itu, kalau Rasulullah hanya mengajarkan sholat dan muamalah, maka beliau tidak akan berada di medan jihad. Betul itu. Nah, waktu itu saya sekalian, makanya kalau ikuti Nabi jangan sepotong-sepotong. Orang yang ikuti Nabi sepotong-sepotong itu, dia sebenarnya sedang meruntuhkan ajaran Nabi. Meskipun penampilannya seperti orang membela Nabi. Jangan tertipu dengan orang-orang seperti itu. Karena sekarang ini banyak penipu. Tampilannya seperti orang soleh, seperti orang Masya Allah, tapi sebenarnya dia sedang memasung Islam. Dengan cara-cara yang mengatakan bahwa Islam itu lembut, bahwa Islam itu damai, bahwa Islam itu kemudian menerima keadaan, toleransi dan sebagainya. Tapi ketika kita diinjak, maka kita harus mengembalikan hak kita. Kata Nabi, ana ad-dahukul qattal. Saya orang yang suka senyum, tapi aku siap untuk berperang. Ana nabiyul marhamah wa ana nabiyul marhamah. Aku nabi membawa rahmat, tapi aku nabi membawa perlawanan, peperangan kalau memang mereka melakukan itu. Makanya para sahabat-sahabat pejuang-pejuang Islam, pasukan-pasukan Islam tidak diajarkan untuk perang, tapi mereka mempersiapkan diri. Wasiat Nabi kepada para pasukan itu, jangan nyerang. Kalau kalian berada di satu kampung, satu daerah, orang-orang non-muslim, jangan nyerang. Ajak mereka masuk Islam seperti kita, maka mereka menjadi saudara kita. Luar biasa. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, silakan. Biar mereka mengikuti agama mereka, kita berdamai, kami lindungi kalian, tapi kalian membayar jizyah. Pilihan kedua. Atau pilihan ketiga, memang mereka hanya mau perang, ayo kita lawan. Begitu. Karena itu barakallahu, jangan menjadi orang yang kemudian melemah terus, sehingga tidak punya jiwa perlawanan. Kalau begitu modelnya, seandainya kita disuruh ngalah terus, tenang terus, damai terus, sementara mereka menginjak-injak kita, nggak mungkin kita bisa merdeka sekalian. Ketika para penjajah datang ke negeri kita itu kan. Makanya di mana-mana itu kan pertempuran. Karena mereka menggunakan senjata. Maka kita harus melawan dengan senjata. Kalau mereka pakai pemikiran, kita juga menggunakan pemikiran. Kalau mereka pakai perilaku, kita akan gunakan perilaku. Karena itu barakallahu fikum sekalian, inilah yang harus kita pahami. Pada tahun ketiga terjadilah perang Uhud. Mereka datang lagi karena kalah di perang Badar, mereka datang lagi untuk menyerang kembali. Terjadilah perang Uhud. Nggak puas itu, mereka menyerang dengan 3 komponen kekuatan. Di luar dari kaum kufar Mekah, di dalam tubuh umat Islam dengan kaum munafikin kerjasama, dan di pojok sana ada kaum Yahudi. 12.000 pasukan menyerang umat Islam di Madinah, dan kondisi umat waktu itu jumlahnya masih belum memadai. Sehingga Nabi bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana cara menghadapinya. Kita berlindung ya Rasulullah di balik gunung Salak. Bukan gunung Salak Bogor ya. Ini namanya Gunung Salak di Madinah. Kemudian dibuatlah parit atas usulan Salman Al-Farisi. Nabi dan para sahabat berada di situ berlindung dari serangan mereka. Dibikinlah parit itu pada waktu sedang melaksanakan ibadah Ramadan. Terjadilah perang Ahzab itu pada bulan Syawal. Dan turunlah surat Al-Ahzab. Allah memenangkan pertarungan itu tanpa perang dengan dikirimnya angin, debu, badai. Ya. Sekalian tidak seimbang, tetapi harus lawan. Kalau tidak habis kita semua, gitu. Persis seperti yang terjadi di Ambon, di Poso, kan umat Islam dibantai. Begitu pula yang terjadi di mana? Di Bosnia. Ini sejarah Pak akan berulang terus, Pak. Ini sunnatullah. Ya, makanya jangan kemudian kita abai, kita lalai. Kita diberdayakan dengan ungkapan-ungkapan yang melenakan itu. Karena kebatilan tidak pernah diam. Dia bergerak 24 jam. Nanti kita akan lihat. Makanya sampai tahun ke-6 Hijriah, Nabi mengevaluasi. Dengan perlawanan perang seperti itu,
kurban banyak dan jumlah umat Islam tidak banyak bertambah, tidak signifikan. Nabi merintahkan, coba hitung berapa jumlah Islam. Di sini penting yang statistik. Jadi jangan diabaikan itu. Statistik akan mengungkap tentang keadaan yang sebenarnya. Maka disampaikan jumlah umat Islam pada waktu tahun ke-6 itu hanya 1.400 orang. Gitu. Maka Nabi merubah strategi dengan cara diplomatik. Terjadilah namanya Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah tahun ke-6 bulan Dzulqa'dah. Ya, yang kemudian perjanjian itu tidak menguntungkan umat Islam, tapi Nabi menerima. Biasa perjanjian itu biasanya kan win-win solution ya, tapi mereka merasa di atas angin sehingga mereka merasa untuk memenangkan perjanjian itu Nabi pun menerima. Di antaranya apabila ada penduduk Mekah ke Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada penduduk Madinah yang ke Mekah, tidak harus dikembalikan ke Madinah. Fair tidak itu? Tidak fair. Tapi Nabi pun terima. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Amr-Rahman. Kita nggak tahu itu berapa. Tulis saja Bismillah. Min Muhammad bin Abdullah. Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Kalau kami tahu kamu Rasul, nggak akan kami tentang. Tulis Muhammad bin Abdullah. Rasulullah ngalah. Tetapi setelah perjanjian Hudaybiyah, hanya dalam 22 tahun, dari tahun ke-6 sampai tahun ke-8, jumlah umat Islam menjadi 10.000. Nah, ini besarnya nilai dakwah. Selama perjanjian damai itu, gerakan dakwah yang dijalankan. Ya, seperti Pak Nasir pernah mengatakan, dulu kami berdakwah lewat politik, melalui Masyumi. Ketika Masyumi dibubarkan, bahkan ulama-ulama dipenjarakan oleh Orde Lama Soekarno, maka kemudian Pak Nasir merubah strategi dengan berpolitik lewat dakwah. Begitulah keadaannya. Jadi kita bisa berdakwah lewat politik, bisa berpolitik lewat dakwah. Begitu pula dalam urusan pertarungan kehidupan ini. Nabi merubah dari perang menjadi diplomasi. Dari 1.400 menjadi 10.000 dalam waktu cuma 2 tahun. Dahsyat dakwah itu. Makanya Profesor W. Huffman, mantan duta besar Jerman yang masuk Islam, dia mengatakan dalam buku yang dia tulis dengan 300 referensi, saya perkirakan perkembangan Islam terbesar ke depan justru akan terjadi di Amerika. Mengapa? Mengapa di Amerika? Karena orang yang Islam yang masuk di Amerika itu banyak orang pintar-pintar. Orang pintar-pintar, profesor, dokter, pintar-pintar itu. Makanya kita itu nggak perlu banyak orang yang memikirkan Islam ini. Tapi memang mereka yang harus punya kemampuan untuk melakukan itu. Makanya Amerika ketika menyerang Irak, sebelum terjadi penyerangan itu kan diserang dari pusat-pusat negara Arab, termasuk dari Kuwait. Ya, sebagai markas tentara Amerika. Itu Mossad datang ke tentara Amerika itu, sebagaimana diceritakan oleh pakar politik dari Kuwait, menyampaikan ini ada 500 ilmuwan Irak sebelum dilakukan penyerangan, ini harus diselesaikan dulu 500 orang itu. Jadi mereka 2 pilihan. Kami akan selamatkan kalian dari Irak dengan mengikuti pola kehendak mereka, atau nggak mau, maka harus dibunuh. Dari 500 orang ilmuwan itu, 300 dihabisin, mati, 200 yang dibawa oleh mereka, yang dicuci otaknya oleh mereka. Jadi kalau kita lihat bangsa ini, yang paling berarti siapa? Orang berilmu. Orang berilmu. Maka itulah yang akan rusak selalu orang berilmu. Nah, itulah kenapa kita terus memintarkan umat ini. Jangan umat ini dibodohi. Umat harus dipintarkan supaya umat ini melek dengan keadaan. Nah, hakikat kehidupan kami cuma 2, kebenaran dan kebatilan. Kebenaran itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun. Dialah Allah Tuhanmu yang maha benar, daripadanya lah segala kebenaran. Ini Al-Qur'an. Maka siapa yang tidak berada di atas kebenaran Al-Qur'an ini, maka pastikan dia berada dalam kesesatan. Hanya ada 2, Pak. Begitu Allah menyebutkan. Maka Nabi SAW membawa 10.000
pasukan ini modalnya cuma satu, Pak, obor. Makanya dipraktekkan oleh masyarakat kalau malam Lebaran itu kan mereka bawa obor, itu sebenarnya ngikuti pola pasukan umat Islam pada waktu akan melakukan penaklukan kota Mekah. Malam itu seluruhnya disuruh menyalakan obor. Dengan jumlah yang begitu besar, pasukan kafir di Mekah itu ngeper. Sehingga mereka memberikan bendera putih untuk menyerah. Dan kemudian mereka ditundukkan oleh Nabi, ditaklukkan tanpa perang. Maka Nabi SAW dengan gagahnya menuju kepada Ka'bah. Dan di depan Ka'bah itu ada 360 berhala. Maka Nabi membacakan ayat itu. Laqad waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka Nabi mengatakan kepada Khalid bin Walid, hancurkan 360 berhala itu. Dihancurkanlah. Berarti memang Al-Quran ini diturunkan untuk menghancurkan kebatilan itu. Nanti bentuknya macam-macam. Dengan berhalanya lah, dengan sistemnya, dengan segala macam. Karena itu barakallahu, inilah yang harus kemudian kita pahami secara ringkas. Apa sih yang menjadi misi Al-Quran? Sebelum kita bicara tentang setannya ini kan, kita bicara tentang Al-Quran ini dulu. Kan cuma dua misinya dalam ayat itu. Tentang Al-Quran dan tentang setan. Al-Quran ini apa misi besarnya ini? Coba Bapak lihat, Ibu lihat surat Al-Ma'idah ayat 15-16 itu. Yang Allah katakan, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang bijak ini. Ya, datang dari Allah cahaya dan kitab yang bijak ini. Makanya Al-Quran disebut An-Nur. Dia mencahayai dia. Sementara kebatilan itu dia seperti kegelapan, Pak. Makanya para ulama memberikan satu gambarannya. Sebenarnya kebatilan itu tidak ubahnya seperti kelelawar. Kapan keluarnya kelelawar? Kalau gelap. Gak harus malam aja. Kalau gelap dia keluar dia. Tapi ketika ada lampu penerang, ada senter, kabur dia. Jadi sebenarnya aliran sesat, kebatilan, kejahatan itu cara yang paling efektif adalah sebarkan kebenaran. Ya, saya punya pengalaman di Australia. Pertama kali saya datang ke sana, melihat umat Islam dialog dikit, ribut, berantem. Berantemnya fisik lagi ya. Di negeri kafir itu. Sedih kita, ya Allah gimana nih orang Islam ini. Di negeri yang minoritas malah banyak berantem begini. Pertama kali saya khutbah Jumat itu di gereja. Karena waktu itu Mas San tidak punya masjid. Kita bicara begini, di atas begini, ya Allah. Gak enak banget lihatnya kan. Yang namanya gereja. Karena dia punya izin untuk worship. Maka setelah itu saya coba berkomunikasi dengan kawan-kawan. Ayo kita bikin tim. Kita cari dana, kita beli gereja, kita bikin masjid. Dan berhasil dalam waktu 1 tahun. Ya, kita beli gereja, kita bikin masjid. Kemudian berikutnya menjadi Islamic Center. Saya imam pertama kali di masjid itu. Ketika saya melihat umat Islam bukan cuma berantem, Pak. Terjerumus dengan keadaan masyarakat yang ada. Yang main perempuan, yang main judi, yang minum-minuman keras. Identitas Islamnya itu larut. Karena keadaan itu kan. Larut. Saya berpikir gimana caranya untuk mengangkat mereka ini, menyadarkan mereka. Tidak ada jalan kecuali ilmu, Pak. Sejak itu saya bikin kuliah subuh di Islamic Center itu setiap hari. Di sana kan 4 musim, Pak ya. Panas, dingin, musim semi, musim gugur. Dalam 4 musim itu kami mengadakan kuliah subuh setiap hari. Saya ngisi. Kemudian mereka bilang, Ustaz, nggak usah kerja. Kan saya kerja, habis itu saya kerja. Ustaz, nggak usah kerja, urusin aja Islamic Center, kami yang bayar. Kalau kita dibayar, diatur sama mereka. Enggak, saya bilang, saya nggak mau dibayar.
Saya mau bekerja sendiri, tapi saya ngajari kalian. Alhamdulillah. Jadi pagi kuliah subuh, habis maghrib kita mengaji Riyadhus Shalihin, ngaji yang lain-lainnya itu. Hari Sabtu kita ngajarin ibu-ibu. Nah, kita ajarin ibu-ibu. Hari Minggunya kita ajarin anak-anak. Jadi alhamdulillah. Malamnya kadang-kadang saya ikut kuliah juga. Nah, ala kulli hal, barakallahu, ternyata setelah kita ajarkan ilmu kepada mereka, hilang itu. Permusuhan, perpecahan, keributan, hilang. Yang terjadi persaudaraan yang luar biasa. Masjid ramai. Ibu-ibu, Masya Allah, berebut untuk mengirimkan makanan. Anak-anak senang berada di masjid. Bahkan kadang-kadang kita makan barbecue bareng-bareng. Atau kadang-kadang kita bawa pengajian bareng-bareng. Bukan ke masjid, ayo ke Paksel. Mereka siapkan pak itu, kita bareng-bareng barbecue. Itu kita merasakan sebagai satu keluarga besar. Dan kalau ada masalah dengan mereka, ada yang mau cerai, ada yang gak ada kerjaan, atau mungkin ada masalah dengan kesehatan, kita turun semua, kita bantu. Jadi ada kebersamaan. Sampai begitu ramainya Islamic Center itu, saya dicari sama polisi. Waktu itu saya nggak ada, polisi Australia. Ustaz tadi cari polisi, ada apa? Nggak tahu. Saya paranin ke pos polisinya, ngapain nyari, saya bilang. Oh enggak, cuma nanya dulu tuh gereja sepi kok sekarang ramai gitu. Nah, itulah Islam. Gitu. Jadi Islam itu subhanallah Pak, mendamaikan Pak. Cuma caranya harus benar. Dan alhamdulillah itu daya tarik itu luar biasa. Setiap Sabtu Ahad kuliah subuhnya saya bersepakat sama ibu-ibu itu. Bikin makanan untuk jamaah yang kuliah subuh. Jamaah ikut kuliah subuh, ibu bikin gantian, ibu ini rumah ini gantian. Setiap Sabtu Ahad. Karena itu kan hari libur. Subhanallah Pak. Orang-orang bule itu melihat kita itu kayak nyoba. Ya orang Indonesia sarapannya nasi, dia makan nasi nggak biasa. Akhirnya kepingin juga rupanya. Makan nasi juga. Nah, ala kulli hal barakallahu. Jadi sekalian, ilmu inilah yang harus kita sebarkan. Cahaya untuk mencahayai umat ini. Dan ini adalah kitab yang Yang hakim, yang bijak. Ya, memecahkan masalah, bukan menimbulkan masalah. Jadi, kalau orang memahami Al-Quran menimbulkan masalah, berarti orang itu telah salah memahami Al-Quran. Al-Quran itu problem solving, bukan bikin masalah. Tadi saya mendengarkan seorang profesor mengarahkan sivitas akademikanya di tengah umat Islam, jangan banyak bicara tentang masalah umat, tapi bicara tentang potensi umat. Saya bilang keliru lagi nih profesor. Masalah umat ini harus dipecahkan, jangan dibiarkan. Akan numpuk itu masalah itu, harus dipecahkan. Masalah pemurtadan, masalah penyesatan, masalah kemiskinan, masalah kebodohan, harus dipecahkan. Gak bisa kemudian cuma dibicarakan itu. Harus problem solving. Tapi potensi umat harus didorong supaya bisa menambah pemecahan masalah itu, bukan menimbulkan masalah. Nah ini kan perlu kesadaran untuk membuat konsepnya supaya umat ini terarah jalannya. Nah, alakul hal barakallahu saudara sekalian, apa kandungan Al-Quran ini diringkaskan oleh Allah dalam ayat ke-16 surat Al-Maidah, 4 saja. Ya Bapak Ibu, kalau mendapatkan 4 ini saja dalam hidup ini, insya Allah aman. Kita punya jawaban di depan Allah. Ya, 4 saja yang Allah sebutkan. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Yang pertama, yang kamu kejar ridha Allah. Jangan ridha pemimpin, jangan ridha suamimu, istrimu, keluargamu, masyarakatmu, bukan. Yang kamu cari adalah ridha Allah. Satu kali Muawiyah radhiyallahu anhu sebagai khalifah waktu itu menulis surat kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, minta nasihat. Ausini wala tuktiri. Kata siapa? Muawiyah ini, pemimpin umat Islam ini, setelah menjadikan perdamaian seluruhnya karena kekuasaan Hasan bin Ali diserahkan kepada Muawiyah, terjadilah Amul Jamaah, persatuan umat Islam, dipimpin Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian dia menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu anha, nasihati aku jangan banyak-banyak. Nah, itu prinsip Pak. Nah, kalau menasihati pemerintah, penguasa, orang hebat, jangan banyak-banyak. Ya, makanya saya ketika ketemu Pak Jokowi di istana, saya menyampaikan 5 saja. Tapi ringkas-ringkas. Ya, tegakkan sholat dan kebenaran. Ini saja sudah luar biasa, Pak. Selamat negeri ini kalau ini di jalan ini, Pak.
Kedua, harus menegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Ya, jangan pilih kasih. Yang ketiga, pilih pejabat, menteri, the right man in the right place. Ya, yang punya kapasitas dan kemampuan dan integritas. Kemudian yang keempat, basmi korupsi seakar-akarnya. Kan ini urusan negara kita. Yang kelima, distribusi kekayaan yang harus merata. Bapak sendiri mengatakan masalah terbesar bangsa ini adalah kesenjangan. Ya, maka kemudian saya bilang kalau ada 100 orang kaya, Pak, 1 Muslim, 99 non Muslim. Ini bisa dikoreksi sama Profesor Chandra, ahli ekonomi. Kalau ada 100 orang miskin, 1 non Muslim, 99-nya Muslim, Pak. Jomplang, Pak. Makanya saya sarankan sama Bapak Presiden, bikin pasar-pasar syariah. Jangan mal-mal. Mal-mal itu milik konglomerat, Pak. Tapi kalau pasar-pasar syariah, itu milik rakyat, milik umat. Gitu. Ya saya nggak tahu diterima atau enggak, yang penting beliau nyatet, dengerin. Makasih Pak Kiai. Penting nasihatkan. Nasihat jangan panjang-panjang. Itulah yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapat surat dari Muawiyah. Apa jawaban Aisyah? Suratnya dibalik, kemudian beliau menulis, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul man talaba ridallahi bisakhatin nasi kafahu Allahu ma'unatan nas. Wa man talaba ridwan nasi bisakhatillah aukalallahu ilaihin nas wassalam. Hadis satu hadis saja. Ya, kata Aisyah, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mencari ridha Allah karena itu manusia marah, murka, kamu aman, kamu akan dijaga oleh Allah. Selama kita mencari ridha Allah. Tetapi sebaliknya, bila kamu mencari ridhonya manusia, membuat Allah murka, kamu akan dilepaskan oleh Allah, dicabik-cabik oleh manusia itu. Dan kita lihat dalam realitas. Makanya setelah saya keluar dari nasihat kepada presiden itu, saya ditelepon sama ulama dari Mekah. Dia nasihati 2 hal. Apresiasi atas usaha kamu menasihati presiden itu, tapi saya nasihatkan kamu 2 hal. Kata ulama dari Mekah. Yang pertama, jangan panjang-panjang kalau nasihati penguasa. Ya alhamdulillah kita jalankan itu nggak panjang lah. Yang kedua, informasi yang kamu sampaikan harus akurat. Ya, sekarang ini kan informasi banyak banyak hoax ya, yang akurat. Karena Nabi SAW tidak mengambil keputusan atau kebijakan kecuali berdasarkan informasi yang akurat. Nah, disinilah pentingnya lembaga kajian strategis. Yang mohon maaf, sayang sekali di tingkat umat kita banyak orang hebat, banyak orang pintar. Tapi mohon maaf, kajian strategis kita sangat-sangat lemah. Sehingga kita ini sekarang mengikuti pola, ya, cara yang dibuat oleh orang lain. Ya, cara yang dibuat orang lain, Pak. Ya, makanya negara ini diarahkan oleh konsep yang dibuat oleh orang lain. Ya, inilah yang diperlukan ke depan, kerja-kerja strategis para ahli kita itu untuk menyiapkan kajian strategis A sampai Z. Di barat itu, Pak, orang-orang kafir itu punya 4.500 lembaga kajian strategis. 2.000 di Amerika, 2.500 lainnya di luar Amerika. Bapak lihat itu yang namanya RAND Corporation, lembaga kajian strategis Amerika. Dalam lembaga ini saja ada 5.000 tenaga ahli yang dipekerjakan untuk melakukan penelitian pengkajian strategis, termasuk meneropong semua kekuatan umat Islam di seluruh dunia, termasuk yang ada di Indonesia ini. Silakan nanti dilihat RAND Corporation. Di Indonesia ini banyak-banyaknya, Pak. Waktu saya terjun membantu saudara kita tsunami di Aceh, saya cek data berapa ada LSM asing yang ada di Aceh itu, lebih dari 200. Ya, ada lebih dari 200 LSM asing di sana. Itu dalam keadaan genting, dalam keadaan orang susah, apalagi dalam keadaan damai seperti ini. Makanya tidak heran kalau kemudian Riyamizat Riyakudu ketika dia menjadi kasat, dia pernah menyampaikan kaki tangan CIA di Indonesia itu ada 60.000. Bayangkan itu, 60.000 mereka dibayar untuk menjadi mata-mata mereka itu. Coba itu kan. Dan ini ngomong bukan orang sembarangan kan. Karena itu barakallahu kita perlu memahami apa yang harus kita dapatkan di Al-Quran. Yang pertama, kejar ridha Allah.
Karena ini yang akan bikin kita tidak pernah kecewa dalam hidup. Yang kedua, subulus salam. Berbuat yang menjadikan engkau damai. Ya, Nabi mengajarkan 7 hal yang menjadikan kamu damai. Yang pertama, man alama ilman, ajarkan ilmu. Ajarkan Al-Quran, ajarkan hadis, ajarkan matematika, ajarkan ekonomi, ajarkan umat ini ilmu. Karena ini akan menjadikan engkau damai. Karena damainya sampai engkau dalam kuburan, kata Nabi. Ini 7 hal ini, engkau akan damai ketika hidup sampai kamu dalam kuburan. Yang pertama, kamu mengajarkan ilmu. Yang kedua, au ajra nahra, membuat saluran-saluran irigasi, Pak, supaya ekonomi umat ini maju. Seperti dilakukan oleh Wali Songo dulu, mereka bukan cuma ceramah aja, mereka bikin saluran irigasi dan mereka bikin cangkul-cangkul. Itu cangkul-cangkul itu yang bikin Wali Songo itu, Pak, untuk menghidupkan. Dan bukan cuma ceramah, mereka menikahi keluarga-keluarga sultan supaya kebijakannya itu berpihak kepada umat Islam. Luar biasa itu Wali Songo itu. Nah, kita ini kan enggak jauh dari seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, au hafara bi'ra, atau kemudian menggali sumur untuk airnya dimanfaatkan buat masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan. Yang keempat, au gharasa nakhla, menanam pohon yang buahnya disalurkan kepada umat yang membutuhkan itu. Wakaf pohon, Pak. Kemudian yang kelima, au bana masjid, yang membangun masjid-masjid sebagai tempat ibadah ini dan menjadi markas umat Islam masjid itu. Yang keenam, au waratha mushafa, bagikan mushaf-mushaf karena masih banyak keluarga yang tidak punya Al-Qur'an. Insya Allah cuma murah ini kan, bagikan untuk mereka sebab mereka punya Al-Qur'an. Atau yang ketujuh, au taraka waladan yad'u lahu ba'da mautih, tinggalkan anak yang soleh yang akan mendoakan kamu sampai kamu dalam kuburan itu, dia terus mendoakan kamu. 7 hal itu yang akan membawa kita ke dalam kedamaian sekalian. Semua itu adalah amal soleh. Ya, kemudian yang ketiga, dalam ayat itu katakan, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nuri bi'idhnih, keluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang. Jadi kalau saya kesimpulan saya, 5 yang harus kita lakukan membawa manusia itu. Yang pertama, rubah penampilan dari jahiliyah kepada Islami. Karena penampilan menunjukkan kedalaman dalam diri. Lihat itu seorang sipil menggunakan pakaian tentara. Apa yang kita lihat? Perilakunya kayak tentara, Pak. Ya, anak muda yang berpenampilan seperti orang barat, orang kafir itu, dengan tato, gayanya seperti mereka yakinnya, Pak. Yang pertama, rubah penampilan supaya kita menjadi Islam. Yang kedua, jangan mengkonsumsi kecuali yang halal, makan, minum, pakaian, konsumsi yang halal. Ini akan merubah keadaan. Kemudian yang ketiga, perhatikan sumber penghasilanmu supaya sumber penghasilan itu menjadi yang halal. Jangan sampai yang syubhat apalagi haram. Kemudian yang keempat, mau berbagi kepada orang lain. Berbagilah untuk orang lain. Baru yang kelima, siap berkorban dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Inilah yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam banyak ayat, sehingga kita bagaimana mencapai bagian daripada perjuangan Islam untuk menjadi orang yang siap berkorban dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Ya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Karena inilah orang yang benar, Pak. Jadi kalau orang benar itu, kalau menurut Allah, jangan cuma lihat sholat di masjid saja. Jangan cuma lihat jenggotnya, jangan lihat penampilannya. Tapi bagaimana 2 hal ini? Dia siap berkorban harta dan jiwanya di jalan Allah. Kalau itu belum ada, dia belum benar, Pak. Berarti benar itu nggak diukur dengan apa? Dengan banyaknya murid, dengan banyaknya zikir, bukan itu. Allah ukur dengan pengorbanannya itu. Subhanallah. Nah, ini keluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang seizin Allah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu wa yahdihim ila siratal mustaqim, bawa manusia ini ke jalan yang lurus. Jalan lurus cuma 2 isinya, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Karena waktu saya sudah masuk ini. Saya lanjutkan dikit masalah yang setan ini. Kalau Al-Quran sudah jelas, sekarang setan ini bagaimana melumpuhkannya ini. Karena Allah menyebutkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Allah menjadikan nabi itu musuh-musuhnya setan-setan manusia dan jin. Luar biasa, Pak. Nah, setan manusia dan jin ini Allah sebutkan dalam satu ayat dalam surat Al-An'am ayat 55, wa kadzalika nufassil ayati wa litastabina sabilil mujrimin. Demikian kami terangkan ayat kami supaya jelas jalan para pendosa itu. Jadi gerakan setan tugasnya cuma satu, yang diajarkan oleh iblis itu, jauhkan manusia dari Allah supaya mereka tidak lagi kembali kepada ajaran Allah SWT. Nah, kalau kita bisa menutup pintu itu, yang sekarang ini garis besarnya di barat itu ada Amerika, ya,
Di timur itu ada Cina, yang ini kapitalis, liberalis, yang ini sosialis, komunis, segera mencerkram kita, dan ini yang harus kita tolak mereka ini dengan kekuatan Al-Quran dan cahaya ilahi ini. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mencernakan mereka yang batil itu dan kita tegakkan kebenaran Al-Quran insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum sallallahu Muhammad, karena waktunya sudah isya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.